Udah? Oh, oke, bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai presentasi, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Widatul Ahya. Saya Ivan Mahardika Rizky. Saya Farhan Eko Rizky. Dan Saya saya Lulu Nelson Ilmaknun. Pada Putra. Dan saya Lulu Ilmaknun. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan Project Management Plan dengan judul ID4CL, Casual Loop Variable Identification Method for System Thinking Based on Text Meaning Approach. Next. Baik. Proyek ini dikembangkan oleh PT Navi sebagai solusi untuk membantu proses identifikasi variabel pada Casual Loop Diagram atau CLD secara otomatis dengan memanfaatkan pendekatan text meaning dan system thinking. Next. PT Navi merupakan perusahaan konsultan dan pengembangan sistem yang berfokus pada integrasi sistem thinking dan text meaning. Perusahaan ini mengembangkan metodologi ID4CL yang bertujuan untuk mengekstraksi variabel CLD secara otomatis dari sebuah narasi atau storytelling. Nah, dalam pengembangannya ini, PT Navi memanfaatkan beberapa teknologi seperti Natural Language Processing, TV-IDV, Palmer Similarity, dan Constraint Similarity. Visi PT Navi adalah menjadi pionir dalam transformasi pemodelan sistem melalui integrasi cerdas antara sistem thinking dan text meaning. Sedangkan misinya adalah mengembangkan metode identifikasi variabel secara otomatis, meningkatkan objektivitas dalam penyusunan CLD, serta meminimalkan bias interpretasi individu. Next. Baik, yang melatar belakangi proyek ini adalah adanya perbedaan interpretasi antar individu dalam memahami suatu narasi, sistem, atau storytelling. Selain itu, proses identifikasi variabel CLD secara manual membutuhkan waktu yang cukup lama dan sangat bergantung pada subjektivitas manusia. Nah, narasi yang menggunakan bahasa alami juga sering mengandung ambiguitas dan redundansi sehingga dapat menghasilkan interpretasi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih sistematis dan otomatis melalui text meaning dan semantic similarity. Berdasarkan permasalahan tersebut, terdapat beberapa rumusan masalah, yaitu bagaimana mengatasi perbedaan interpretasi dalam memahami narasi sistem, bagaimana mengidentifikasi variabel CLD secara otomatis dari teks narasi, bagaimana memastikan validitas hasil yang diperoleh, serta bagaimana menghasilkan daftar variabel yang objektif sebagai dasar pemodelan sistem dinamis. Demikian penjelasan dari saya mengenai profil perusahaan, latar belakang, dan rumusan masalah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ivan Mahardika. Oke, selanjutnya ada tujuan proyek. Jadi tujuan proyek ini yang pertama ada mengurangi perbedaan interpretasi, yang dimana itu adalah untuk meminimalisir perbedaan interpretasi antar individu dalam memahami deskripsi sistem storytelling dengan menggunakan pendekatan komputasional yang lebih objektif dan saintifik. Yang kedua ada ekstraksi variabel otomatis. Pada proyek ini, tujuannya untuk mengekstraksi variabel-variabel kunci dari narasi sistem sistem secara otomatis. Sehingga proses perancangan casual loop diagram atau CLD yang tadinya manual dan memakan waktu menjadi jauh lebih mudah dan efisien. Yang ketiga ada implementasi text pre-processing dan semantic similarity. Untuk mencapai ekstraksi yang akurat, sistem mengimplementasikan tahapan text pre-processing seperti tokenization dan stemming yang dipadukan dengan analisis semantic similarity menggunakan algoritma Wu-Palmer serta cosine similarity guna menjamin relevansi dari variabel yang dihasilkan. Yang keempat ada validasi expert judgment, yaitu untuk menjamin keabsahan data hasil identifikasi variabel oleh sistem yang diuji validitasnya melalui koefisien kesepakatan atau agreement koefisien, yaitu untuk memastikan hasilnya selaras dengan perspektif dan model mental para pakar. Dan yang kelima ada daftar variabel terstruktur. Tujuan akhirnya adalah menghasilkan daftar variabel sistem yang terstruktur dengan validitas kuat yang akan menjadi referensi utama dalam membangun model sistem dinamis yang akurat dan konsisten. Selanjutnya ada tim proyek kelompok 6. Yang pertama ada Farhan Eko Rizky sebagai project manager yang bertanggung jawab penuh dalam mengkoordinasikan tim, mengelola jadwal proyek di luar jalur kritis selama 20 minggu, dan mengendalikan anggaran, serta memastikan keberhasilan integrasi seluruh algoritma.
Yang kedua ada sistem analis, yaitu diisi oleh Ivan Mahadika dan Wirdatul Ahya. Tugas mereka yaitu merancang arsitektur sistem, menyeleksi standar dokumen narasi, serta memastikan validitas alur ekstraksi teks sejak tahap awal hingga perancangan model semantik. Selanjutnya ada AI atau NLP developer yang diisi oleh Nelson dan Luluil Maknun. Mereka bertugas memegang peran teknis yang krusial dalam menulis kode program, mengimplementasikan modul text processing, menghitung pembuatan matriks TF-IDF, serta melakukan tuning pada algoritma semantik similarity atau cosine dan Wu-Palmer untuk mengekstraksi variabel CLD. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Ivan sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai work breakdown struktur atau WBS, di mana WBS ini pada proyek ini kami mendapatkan ada 6 fase SDLC, dan dari proyek pengembangan perangkat lunak yang kami kerjakan, yaitu sistem ID VAR4CL milik PT Navi. WBS ini disusun mengacu pada metodologi Software Development Life Cycle atau SDLC yang terbagi menjadi 6 fase utama dengan total anggaran 100 juta dan durasi pengerjaan selama 20 minggu atau 5 bulan. Pada fase pertama, yaitu ada fase planning, inisiasi dan jadwal dengan biaya 8 juta, di mana pada fase pertama ini adalah titik awal proyek. Di sini tim melakukan inisiasi proyek dan penyusunan jadwal, termasuk mendefinisikan ruang lingkup, membagi tugas, dan mengalokasikan sumber daya seperti tools Python dan NLTK. Yang fase kedua ada analisis dari literatur dan dataset dengan anggaran 10 juta, di mana pada fase ini tim melakukan studi literatur terkait sistem thinking dan text mining sekaligus mengumpulkan dan melakukan pemprosesan awal dataset berupa dokumen storytelling yang akan menjadi bahan input sistem. Yang ketiga ada desain arsitektur dan similarity dengan biaya 17 juta. Tim merancang arsitektur ekstraksi teks dengan model similarity mencakup alur scaffolding, tokenization, stemming, serta desain antarmuka prototipe sebagai acuan implementasi. Yang keempat ada fase implementation, NLP dan CLD extraction dengan dana 40 juta. Ini adalah fase terbesar dalam proyek karena mencakup seluruh proses coding mulai dari NLP pre-processing hingga ekstraksi variabel CLD. Besarnya anggaran di fase ini mencerminkan kompleksitas dan besarnya beban teknis yang harus dikerjakan. Yang fase kelima ada testing, unit tes dan validasi dengan anggaran 10 juta. Setelah implementasi selesai, dilakukan unit testing pada setiap modul serta validasi output variabel untuk memastikan sistem berjalan dengan benar dan terintegrasi secara keseluruhan. Dan yang keenam adalah closure, deploy dan presentasi dengan biaya 15 juta. Fase penutup yang mencakup deployment prototype ke server atau komputer lokal, penyusun dokumentasi, persiapan materi presentasi, hingga presentasi final dan evaluasi. Next. Nah, di sini saya akan membahas alur implementasi teknis, yaitu berada di fase ketiga dan fase keempat, di mana saya ingin memperinci alur teknis pada dua fase inti pengembangan, yaitu di fase ketiga desain dan fase keempat implementation. Di mana fase ketiga ini, yang pertama ada perancangan arsitektur ekstraksi teks atau scaffolding, tokenization, stemming. Yang kedua ada perancangan model cosine similarity dan Wu-Palmer atau WS4D. Yang ketiga ada perancangan antarmuka prototype atau input text output variable. Saya akan menjelaskan ketiga poin tersebut, di mana desain ini berfokus untuk perancangan sistem. Sebelum coding dimulai, terdapat 3 hal utama yang dirancang pada fase ini, yaitu arsitektur ekstraksi teks dengan alur sistematis, yaitu dari scaffolding, tokenization, hingga stemming. Kedua, dirancang dengan model similarity menggunakan 2 pendekatan, yaitu cosine similarity untuk mengukur kemiripan dan antar dokumen secara vektoral dan Wu-Palmer melalui library WS4D untuk mengukur kedekatan makna secara semantik. Ketiga, dirancang antarmuka prototipe yang menghubungkan input berupa teks narasi dengan output berupa daftar variabel hasil ekstraksi. Yang keempat, the implementation. Saya akan menjelaskan dari keempat poin fase keempat, di mana ini adalah realisasi dari desain yang telah dibuat dengan 4 modul utama yang dibangun secara bertahap. Modul pertama adalah teks
Preprocessing menggunakan Python NLTK yang melakukan proses cleaning, filtering, dan stemming terhadap teks input. Modul kedua adalah pembuatan TF-IDF yang memberikan skor numerik pada setiap kata berdasarkan frekuensi kemunculannya dalam narasi. Sehingga kata yang paling relevan mendapatkan bobot tertinggi. Modul ketiga adalah cosine, similarity, dan semantik yang mengukur kedekatan makna antar kata untuk menentukan seberapa erat hubungan antar variabel dalam sistem. Terakhir, modul keempat adalah ekstreksi variabel CLD yang memfilter kata-kata hasil pemrosesan dengan ambang batas dan keterhubungan di atas 0,5 sehingga hanya variabel yang benar-benar relevan yang masuk ke dalam causal loop diagram. Next akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Haiko. Selanjutnya saya lanjutkan, yaitu ada jadwal dan critical path atau yang bisa disebut dengan CPM. Penjadwalan proyek ini dilakukan menggunakan metode critical path method atau CPM dengan total 17 aktivitas yang dilabeli dari A hingga Q. Berdasarkan hasil analisis, seluruh 17 aktivitas proyek ini membentuk satu jalur kritis tunggal path 1 dengan total durasi 20 minggu. Tidak ada aktivitas paralel, artinya setiap tugas memiliki ketergantungan mutlak terhadap tugas sebelumnya. Hal yang paling krusial adalah seluruh aktivitas memiliki nilai total slack dan free slack sebesar 0. Ini berarti tidak ada satupun aktivitas yang memiliki toleransi keterlambatan. Berdasarkan perhitungan forward dan backward pass, nilai early start sama dengan late start, dan early finish sama dengan late finish untuk semua aktivitas. Sebagai contoh, aktivitas A yaitu inisiasi proyek dimulai di minggu 0 dan selesai minggu ke-1. Aktivitas B langsung dimulai di minggu ke-1. Begitu seterusnya secara berurutan hingga aktivitas Q yaitu presentasi final yang selesai tepat di minggu ke-20. Fase dengan durasi terpanjang adalah implementation pada bulan ketiga dan fase ini sebenarnya berada di jalur kritis. Jika terjadi keterlambatan pada satu aktivitas saja, maka seluruh jadwal proyek akan mundur. Oleh karena itu, monitoring progres mingguan yang dipimpin langsung oleh project manager menjadi kewajiban mutlak. Tim juga menetapkan internal deadline 2 hingga 3 hari lebih awal dari jadwal utama untuk setiap submodul yang krusial. Next. Oke, selanjutnya ada project cost management. Dari sisi finansial, proyek ID-VAR4CL telah dianalisis menggunakan 3 metode evaluasi kelayakan investasi, yaitu ROI, payback period, dan NPV. Return on investment atau ROI dihitung berdasarkan total benefit sebesar 125 juta dikurangi total cost sebesar 100 juta. Dibagi total cost menghasilkan nilai ROI sebesar 25%. Karena ROI lebih besar dari 0, proyek ini memberikan keuntungan positif dari modal yang dikeluarkan. Payback period atau PBP dihitung berdasarkan arus kas bersih 25 juta per bulan. Akumulasi hingga bulan ketiga mencapai 75 juta rupiah. Dan pada bulan keempat akumulasi mencapai tepat 100 juta rupiah sama dengan total investasi. Maka modal kembali pada bulan keempat. Net present value atau NPV dihitung dengan tingkat diskon sebesar 1% per tahun. Hasil perhitungan menghasilkan NPV sebesar 21.335.985 rupiah, yang berarti lebih besar dari 0. Berdasarkan kaidah kelayakan investasi, NPV positif mengkonfirmasi bahwa proyek ini layak untuk dilanjutkan. Dengan demikian, berdasarkan ketiga indikator tersebut, proyek pengembangan sistem ID-VAR4CL oleh PT Navi dinyatakan layak atau feasible secara finansial. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya yaitu Lulin Maknun. Tes, apa suara terdengar? Dengar. Tes. Aman. Sebelumnya mohon izin Pak, saya atas nama Lulil Maknun tidak on cam dikarenakan saya sudah pindah device tapi HP-nya jadi nge-lag kalau saya on cam, jadi mohon izin saya tidak on cam. Oke, selanjutnya ada di stakeholder management. Pada slide ini, kami akan menjelaskan mengenai stakeholder manajemen atau pengelolaan pemangku kepentingan dalam proyek ID-VAR4CL.
Dalam manajemen proyek, stakeholder merupakan individu maupun organisasi yang dapat mempengaruhi proyek atau terdampak oleh hasil proyek. Oleh karena itu, identifikasi dan pengelolaan stakeholder menjadi salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan proyek. Pada proyek ini, kami menggunakan pendekatan Power Interest Grid, yaitu metode yang memetakan stakeholder berdasarkan dua aspek utama, yaitu tingkat kekuasaan atau power dan tingkat kepentingan atau interest terhadap proyek. Melalui pemetaan ini, tim dapat menentukan strategi komunikasi dan keterlibatan yang paling sesuai untuk masing-masing stakeholder. Stakeholder pertama adalah project sponsor, yaitu Profesor Yudi Priyadi. Beliau berada pada kategori manage closely karena memiliki tingkat pengaruh yang tinggi terhadap proyek sekaligus memiliki kepentingan yang besar terhadap keberhasilan proyek. Oleh karena itu, perkembangan proyek perlu dilaporkan secara berkala dan melibatkan beliau dalam pengambilan keputusan penting. Stakeholder kedua adalah tim developer, yaitu anggota kelompok 6 yang terlibat langsung dalam pengembangan sistem. Tim ini juga berada pada kategori manage closely karena bertanggung jawab terhadap pelaksanaan seluruh aktivitas proyek, mulai dari analisis hingga implementasi. Komunikasi yang intensif dan koordinasi yang baik menjadi sangat penting pada kelompok stakeholder ini. Selanjutnya, terdapat penguji atau reviewer yang berada pada kategori keep informed. Meskipun pengaruhnya terhadap jalannya proyek tidak sebesar sponsor, masukan dan evaluasi dari penguji sangat penting untuk memastikan kualitas hasil yang dicapai. Oleh karena itu, stakeholder ini perlu memperoleh informasi perkembangan proyek secara berkala. Kemudian terdapat mahasiswa dan penelitian sebagai end user atau pengguna akhir sistem. Mereka juga berada pada kategori keep informed karena nantinya akan menggunakan solusi IDFAR for CL dalam proses identifikasi variabel sistem dinamis. Kebutuhan dan umpan balik dari pengguna menjadi masukan penting dalam pengembangan sistem. Telkom University sebagai institusi berada pada kategori keep satisfied, artinya institusi memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap proyek, namun tidak terlibat langsung dalam aktivitas operasional sehari-hari. Oleh karena itu, tim perlu memastikan bahwa proyek tetap berjalan sesuai standar akademik dan memenuhi tujuan institusi. Terakhir adalah penyedia tools atau teknologi provider yang berada pada kategori monitor. Stakeholder ini memiliki tingkat pengaruh dan kepentingan yang relatif rendah, namun tetap perlu dipantau karena layanan atau teknologi yang mereka sediakan dapat mempengaruhi proses pengembangan sistem. Melalui pengelola stakeholder yang tepat, tim dapat meminimalkan potensi konflik, meningkatkan efektivitas komunikasi, serta memastikan seluruh pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang sama terhadap tujuan proyek. Selanjutnya, ada risk management. Pada slide berikutnya akan dijelaskan mengenai risk management atau manajemen risiko proyek. Manajemen risiko merupakan proses identifikasi, analisis, evaluasi, dan pengendalian risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan proyek. Dalam proyek ID4CL, proses manajemen risiko dilakukan sejak tahap perencanaan agar tim dapat mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi selama pelaksanaan proyek. Berdasarkan hasil identifikasi, ditemukan total 15 risiko yang kemudian dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu 2 risiko kritikal, 6 risiko high, dan 7 risiko medium. Pengelompokan ini dilakukan berdasarkan tingkat kemungkinan terjadinya risiko dan besarnya dampak yang ditimbulkan terhadap proyek. Risiko pertama yang termasuk kategori kritikal adalah inkonsistensi istilah dan ambiguitas narasi atau yang diberi kode R02. Risiko ini muncul karena sistem yang dikembangkan sangat bergantung pada teks naratif sebagai sumber data utama. Dalam praktiknya, satu konsep dapat dituliskan dengan istilah yang berbeda-beda, sehingga berpotensi menyebabkan kesalahan dalam proses identifikasi variabel. Risiko kedua, yang termasuk kategori kritikal adalah keterlambatan aktivitas pada jalur kritis atau kode R08. Risiko ini menjadi sangat penting karena berdasarkan analisis critical path method, seluruh aktivitas proyek berada pada jalur kritis dan memiliki nilai slack sebesar 0, artinya tidak terdapat toleransi keterlambatan dalam jadwal proyek. Jika satu aktivitas mengalami keterlambatan, maka seluruh jadwal proyek akan ikut bergeser dan dapat mempengaruhi target penyelesaian proyek secara keseluruhan. Untuk mengatasi risiko tersebut, tim menerapkan monitoring mingguan, evaluasi progres secara rutin, serta menetapkan deadline internal 2 hingga 3 hari lebih awal dari jadwal resmi yang telah ditentukan. Selain 2 risiko kritis tersebut, terdapat 6 risiko kategori high dan 7 risiko kategori medium yang tetap perlu dipantau selama proyek berlangsung.
Meskipun dampaknya tidak sebesar risiko kritis, risiko-risiko tersebut dapat tetap berpotensi mempengaruhi kualitas, biaya, maupun jadwal proyek apabila tidak dikelola dengan baik. Dengan penerapan manajemen risiko yang sistematis, diharapkan tim mampu mengurangi kemungkinan terjadinya hambatan serta meningkatkan peluang keberhasilan proyek secara keseluruhan. Selanjutnya, sebagai penutup, kami akan menyampaikan kesimpulan dari Project Management Plan Proyek IDFAR 4CL. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, proyek ini dinyatakan layak atau feasible untuk dilaksanakan. Dari aspek finansial, proyek menunjukkan hasil yang positif dengan nilai return on investment atau ROI sebesar 25%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa investasi yang dikeluarkan mampu menghasilkan keuntungan yang baik. Selain itu, proyek memiliki net present value atau NPV sebesar Rp21 juta yang bernilai positif. Dalam analisis kelayakan investasi, NPV positif menunjukkan bahwa manfaat yang diperoleh lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan, sehingga proyek layak untuk dijalankan. Dari sisi pengembalian modal, proyek memiliki payback period selama 4 bulan. Hal ini menunjukkan bahwa modal yang diinvestasikan dapat kembali sebelum proyek berakhir, sehingga risiko finansial proyek relatif rendah. Dari aspek manajemen proyek, seluruh aktivitas direncanakan berlangsung selama 20 minggu dan berada pada jalur kritis. Kondisi ini menuntut adanya pengawasan yang ketat, koordinasi yang baik antara anggota tim, serta pengendalian jadwal yang konsisten selama pelaksanaan proyek. Selain itu, tim juga telah mengidentifikasi berbagai risiko yang berpotensi mempengaruhi keberhasilan proyek, khususnya 2 risiko kategori kritikal yang telah disiapkan strategi mitigasinya. Dengan demikian, proyek memiliki kesiapan yang lebih baik dalam menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul selama proses pengembangan. Secara keseluruhan, solusi IDFAR 4CL menawarkan kontribusi yang signifikan dalam bidang sistem thinking dan text mining. Melalui otomatisasi identifikasi variabel pada causal loop diagram. Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan objektivitas, akurasi, dan efisiensi proses pemodelan sistem dibandingkan pendekatan manual yang selama ini digunakan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak, serta teman-teman sekalian. Kami siap menerima pertanyaan dan masukan. Sekian dari kelompok 6. Terima kasih.